namanya Shoki. Karena tadi habis saya kamera akan lihat di situ saya di sisi bakal ada testimoninya. Murid saya yang paling tua usianya 87 tahun. Gelarnya doktor, pengusaha nasional, duitnya triliunan. Namanya Dr. Pramudiati Sudibyo, pemilik Musikara. Jadi saya banyak orang mahal karena saya konsultan honorer. Tadi dibacakan pengalaman saya bekerja, ya, sekolah saya dari D3, jadi UI, satu di UI, dua di PPF, dua di Institut, kemudian dapat beasiswa ke Amerika di Austin, Texas, S3. Jadi saya sekolah dari walaupun sudah selesai, dari basic sampai atas mentok. Saya kerja mulai di Garuda jadi tukang fotokopi. Kemarin diundang Garuda bilang katanya itu murid yang kaya paling cemerlang kata mereka. Jadi sini saya bedanya kerja dari tukang fotokopi, administrasi sampai jadi direktur utama. Jadi pendidikan ya alhamdulillah cukup, pekerjaan cukup. Saya memulai bisnis dari kecil, dari jalanan. Sekarang belum apa-apa, masih kecil sekali, belum ada apa-apa. Kita sedang memulai, baru memulai karena terlambat sekolahnya terlambat. Ya. Dari jalan. Saya juga dosen di UI. Jadi secara akademisi saya memiliki kredibilitas yang cukup menurut para akademisi. Sebagai konsultan saya pernah di Marcos, di PPM, kemudian counterpart untuk Price Waterhouse dan juga Ernst & Young, perusahaan konsultan besar dunia. Jadi saya memiliki benang merah. Saya mengerti kalau teman-teman motivator, yang tidak pernah kerja di kantor, yang kemungkinan dia cuma buku atau cuma sekedar ustaz, tidak bisa melihat sesungguhnya apa yang terjadi dengan bisnis. Mereka bilang, kamu bisa pakai otak kanan saja, justru lakukan saja. Kan begitu. Dan faktanya sekarang orang sudah pada bangun semua. Kalau orang kamu bilang, kamu bisa sampai disiplin, begitu kan? Itu hanya nggak jalan-jalan juga. Nah, pengalaman itu ada. Kapan saatnya menggunakan distribusi? Kapan untuk mulai saja? Nanti sudah ajarkan. Kapan harus ditanam dan bagaimana membesarkannya? Pengalaman saya tuangkan di dalam buku ini. Silakan yang sudah punya baca halaman 45. Halaman 45 bab pertama judulnya rumah 4x6 berpenghuni 9 orang dan itu adalah rumah saya. Saya memulai dari rumah 4x6 isinya 9 orang. Susah? Oke. Sebelum saya mulai, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini saya punya buku. Ini saya buka buku yang ke-10, buku yang ke-11. Judulnya itu Rahasia Kaya Sukses Abdurrahman bin Auf. Ya, itu rahasia saya. Buku ini sudah puluhan ribu juga, sudah habis. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Saya. Siapa yang mau? Saya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? 5. Siapa yang mau? 6. Siapa yang mau? 7. Siapa yang mau? Ambil Mas. Saya kan harus bilang dulu ya. Makasih Ustaz. Ya, silakan. Anda belum maju bukan langsung ya. Lari ambil aja. Tidak saya kan. Pelajaran apa kita belajar? Bisnis itu untuk dilakukan, bukan untuk dimau-maui. Siapa yang masuk surga? Saya. Siapa sukses? Saya. Siapa yang mau jadi orang kaya? Saya. Siapa yang mau jadi orang pintar? Saya kan ini aja saya. Kebanyakan besar cuma katakan bang. Padahal tinggal mobil dari belakang, ke depannya pun sudah nanti dia masih ragu-ragu. Mana sih ini kan? Jadi kalau nanti ingin apapun juga, dan kadang-kadang dalam hidup banyak hal yang sifatnya gratis, mungkin orang suka gratis, tinggal mengambilnya. Tapi kita tidak mau mengambilnya. Jadi di Jepang yang tuan besar sekali. Bahkan kalau itu tidak harus kalau mau antum minta, yes. Ya, Pak boleh nggak saya bawa ini di Indonesia, saya bawa ini di Indonesia? Tinggal meminta. Diperlukan keberanian begitu. Padahal masih sudah banyak itu ada berbeda. Saya kasih yang faktanya. Baik teman-teman sekalian, kita mulai. Saya akan cepat karena materi cukup banyak. Ya ini beberapa buku saya lupa. Saya ingat saya ada 15 buku yang sudah saya tulis. Buku Jarno untuk jadi orang bagian sudah tidak ada buku sudah habis. Nanti kalau cari mungkin ada di Gunung Agung. Dikira dia selalu saya cetak
Nagsuot, saya nagsuot. Jadi ini salah satu buku jangan menunjukkan